Matius 21 ayat 9b. Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Good morning to you, good morning to you, good morning, good morning, good morning to you. Hai kids, good morning, apa kabar kalian? Mem doakan kalian selalu baik-baik dan sehat-sehat saja ya. Dan tetap menurut kepada mama papa selama kalian belajar di rumah. Kalian siap dengarkan cerita? Hari ini cerita Mem tentang keledai dan sang raja. Apa ya? Kira-kira cerita itu, terus kemudian siapa raja yang sedang menunggang keledai itu? Siap ya, kita akan lipat tangan, kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, selamat pagi. Terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Tolong kami dengan Roh Kudus-Mu untuk mengerti firman ini dan melakukannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Keledai dan Sang Raja, judul cerita Mem pada pagi hari ini. Biasanya kalau raja itu zaman dahulu dia akan menaiki kereta kuda. Kenapa Mem? Karena kuda itu binatang yang gagah. Jadi kereta kuda itu adalah kendaraan yang biasanya dipakai untuk raja-raja. Jadi raja akan kelihatan wah sangat berwibawa. Kemudian raja akan kelihatan sangat gagah ketika menaiki kereta kuda. Tetapi raja yang ini berbeda. Dia hanya menaiki seekor keledai. Kalian tahu nggak keledai itu apa? Keledai itu binatang seperti kuda, tetapi dia jauh lebih kecil. Nah, kira-kira sudah tahu ya tentang siapa kisahnya? Oke, pintar sekali, good job. Tentang Tuhan Yesus yang menaiki keledai memasuki kota Yerusalem. Begini ceritanya. Pada saat itu, di kota Yerusalem akan diadakan Paskah. Jadi banyak orang yang berkumpul di kota Yerusalem. Dan Tuhan Yesus pun ingin merayakan Paskah di sana. Sebelum memasuki kota Yerusalem, Tuhan Yesus berkata kepada muridnya, "Hai muridku, aku meminta tolong kepada kalian. Masuklah kalian ke kota, kemudian di sana kalian akan menemukan seekor keledai betina dan anaknya sedang tertambat. Kalian tolong bawa keledai itu kepadaku ya. Kalau nanti ada pemiliknya yang menanyakan, bilang bahwa Tuhan memerlukannya dan akan segera mengembalikannya." Bisa kalian melakukan itu? Murid-muridnya pertama bingung. Oh gitu ya tuanku. Oke, kalau begitu karena guru yang mengatakan, maka kami akan menurut. Muridnya ini murid yang baik loh ya. Mereka selalu menurut apa yang Tuhan Yesus katakan. Akhirnya murid-muridnya pergi kemana? Ke dalam kota. Dan betul, ketika mereka masuk kota, mereka melihat ada seekor keledai betina dan anaknya sedang tertambat diikat. Nah, kemudian mereka mulai melepaskan ikatannya. Dan kemudian pemiliknya keluar. "Hai, kau apakan keledaiku?" Kemudian mereka ingat bahwa Yesus mengatakan kalau ada yang menanyakan, mereka harus menjawab apa? "Tuhanku membutuhkannya dan akan segera mengembalikannya." Mereka menjawab seperti itu kepada yang punya keledai. Dan akhirnya pemilik keledai itu memberikannya. Keledai itu dibawalah sama murid-muridnya keluar ke kota Yerusalem menuju ke tempat Tuhan Yesus menunggu di sana. Dan ketika sampai, murid-murid itu membuka jubahnya. Kalau sekarang mungkin jaket ya. Kalau zaman dahulu tidak ada jaket. Jadi memakai jubah untuk melindungi tubuh mereka. Jubah muridnya itu kemudian dilepas dan diletakkan di atas punggung keledai itu. Setelah diletakkan di atas punggung keledai, Tuhan Yesus naik di atas keledai itu. Ketika Tuhan Yesus naik, murid-muridnya menuntun Tuhan Yesus menaiki keledai itu untuk masuk ke Yerusalem. Dan kalian tahu bahwa di Yerusalem itu ada banyak orang. Ketika orang banyak itu melihat bahwa, wah, lihat, ada Yesus, ya, guru besar, pembuat mujizat, guru yang ajaib, dia datang, mari kita sambut dia. Banyak orang-orang di Yerusalem yang kemudian memetik pohon palem dan kemudian mereka melepas jubah mereka taruh di tanah sebagai alas ya, supaya ketika Tuhan Yesus lewat, mereka Tuhan Yesus seperti melewati permadani, seperti kalau raja-raja zaman dahulu ketika raja akan lewat, harus ada permadani yang mengalasi.
untuk menutupi apa? Jalan-jalan yang kotor. Karena mereka nggak punya permadani, jadi mereka memakai jubah mereka untuk diletakkan di mana? Diletakkan di jalan. Dan kemudian mereka melambai-lambaikan pohon palem. Hosana bagi anak Daud. Hosana bagi Raja Yerusalem, Raja Israel yang kekal. Mereka mengeluh-elukan Tuhan Yesus. Kenapa Tuhan Yesus melakukan seperti ini? Supaya genap di ayat Alkitab bahwa lihatlah, Rajamu datang menunggangi keledai. Nah, orang banyak begitu bersukacita menunggu atau menyaksikan kedatangan Tuhan Yesus masuk ke kota Yerusalem. Tetapi meskipun banyak orang yang bersukacita, ada juga kelompok orang yang tidak suka. Siapakah mereka? Mereka adalah orang Farisi. Ya, orang Farisi itu sangat tidak suka kepada Tuhan Yesus. Kenapa, Mem? Karena mereka iri hati. Tuhan Yesus selalu berbuat kebaikan dan Tuhan Yesus memiliki banyak pengikut. Banyak yang sayang dengan Tuhan Yesus. Itu yang mereka tidak suka. Karena mereka lebih sayang kepada Tuhan Yesus dan tidak mau mendengarkan kata-kata orang Farisi. Jadi kemudian orang Farisi itu menegur Tuhan Yesus. Hai guru, orang di sekitar sini berisik sekali. Mereka ribut sekali. Tolong mereka suruh diam supaya tidak menimbulkan kegaduhan. Terus kemudian apakah Tuhan Yesus marah? Tidak, Tuhan Yesus tidak marah. Tuhan Yesus berkata lemah lembut kepada orang-orang Farisi itu. Kalau mereka diam, maka batu-batu yang ada di sekeliling sini mereka akan bersorak-sorak untuk memuji namaku. Jadi kemudian orang Farisi itu segera terdiam. Hari itu adalah hari perayaan Paskah yang sangat istimewa, sangat spesial. Karena Tuhan masuk ke kota Yerusalem dengan menunggangi keledai, mengenapi nubuatan yang ditulis di Alkitab, dan orang-orang mengeluh-elukan Yesus dengan menggunakan melambai-lambaikan daun palem. Ya, jadi mereka bersukacita ketika Tuhan Yesus datang. Pelajaran apa yang kalian bisa ambil dari cerita kita hari ini? Bahwa kita juga bersukacita karena Tuhan Yesus sudah datang ke dunia, sudah menebus kita, sehingga kita diselamatkan. Dan ketika kita sudah menerima keselamatan, kita pun harus apa? Menjadi anak-anak terang. Menjadi anak-anak yang bisa memiliki karakter seperti Tuhan Yesus. Suka menolong, ramah, baik hati, tidak sombong, tidak pemarah, dan juga tidak suka iri. Aduh, susah nggak ya? Susah kalau kita melakukan sendiri. Tetapi kalau kita meminta pertolongan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kesanggupan kepada kita supaya kita memiliki karakter seperti Tuhan Yesus. Siapa di sini kalian yang mau memiliki karakter seperti Tuhan Yesus? Oke, good job. Mem juga mau memiliki karakter seperti Tuhan Yesus supaya hidup kita boleh menjadi berkat. Ayo kita minta tolong sama Tuhan hari ini supaya kita memiliki karakter seperti Tuhan Yesus. Siap berdoa ya? Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa di dalam surga, selamat pagi, terima kasih untuk cerita yang kami dengar. Tolong kami hari ini Tuhan dengan kuasa Roh Kudus supaya kami boleh memiliki karakter seperti Tuhan Yesus. Menjadi anak yang lemah lembut, manis budi, rendah hati, suka dengar-dengaran dan juga menurut, sehingga hidup kami boleh menjadi berkat bagi keluarga kami dan juga bagi orang lain. Berkati seluruh anak-anak yang masih belajar di rumah, berikan kesehatan, kekuatan, penjagaan dan perlindungan kepada mereka. Terlebih mama papa yang bekerja harus mendampingi mereka belajar di rumah, berikan kesehatan, berikan kekuatan dan juga kesabaran. Terima kasih karena Engkau begitu baik Tuhan Yesus. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi penebus dan juru selamat kami. Amin. Bye. Sampai di sini cerita Mem. Ingat ya janji kita harus memiliki karakter seperti Tuhan Yesus. Bye-bye anak-anak hebat. See you. Jesus